فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, azdani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-27. Nah, barakallahu fikum, dengan suara yang jelas, kemudian lantang dan juga na'am barakallahu fikum keras. Tafadhal. Wa taraddada. Na'am, terus. Na'am, bismillah. Na'am barakallahu fikum. Awa. Tafadhal. Awa. Na'am. Na'am. Na'am, bismillah. Niat tani'ah. Istafti qalbak.
wa taraddada fi sadri wa in apa Rizun Isnadin Wadarimi na'am barakallahu fikum. Sudah hafal Husain? Bismillah. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وقد تعيت عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت تسأل البر قلت نعم فقال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس وطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر فإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن وإنه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Naam ahsantum barakallahu fikum. Hadis yang belum. Naam, hadis pertama sudah? Bismillah, hadis pertama. Naam ahsantum barakallahu fikum. Salah siapkan besok ya. Yang kedua. Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau di sini barakallahu fikum. Wa fi hadithi Wabisah bin Ma'bad annahu jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu an yas'alahu. Dan di dalam hadis Wabisah bin Ma'bad bahwasanya beliau datang kepada Rasulullah SAW ingin bertanya kepada Rasulullah SAW. Fan nabiyyu ibtadarahu wa qala lahu. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba menebak. Jadi tebakan di sini bukan berarti Rasulullah mengetahui perkara yang gaib, tapi wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung Rasulullah mengatakan faqala lahu ji'ta tas'alu 'anil birri. Rasulullah langsung mengatakan kepada Wabisah, kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan. Wa fi riwayatin qala, dalam riwayat yang lain, na barakallahu fikum, Rasulullah mengucapkan ukhbiruka aw tas'aluni, aku kabarkan kepadamu ataukah engkau bertanya kepadaku? Qala Wabisah la bal akhbirni. Kemudian Wabisah mengatakan tidak ya Rasulullah, bahkan kabarkan kepadaku. Faqal ji'ta tas'aluni 'anil birri wal ismi. Engkau datang bertanya kepadaku tentang perkara baik dan dosa. Jadi di sini posisinya Rasulullah SAW langsung menebak apa yang diinginkan oleh Wabisah. Bukan berarti Rasulullah mengetahui perkara yang gaib, tapi ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW memang dalam beberapa waktu dan beberapa tempat beliau sallallahu alaihi wasallam Allah taala berikan wahyu kepadanya untuk mengetahui perkara yang seharusnya orang tidak tahu. Jadi di sini tebak langsung. Kamu datang ke sini untuk bertanya tentang kebaikan dan juga tentang dosa. Wa hadza min alamatin nubuwah, ini termasuk tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. An yutli'ahu Allahu azza wa jalla 'ala ma jaa'a min ajlihi Wabisatu qabla an yas'alahu. Di sini ada tanda-tanda kenabian, yaitu an yutli'ahu Allah, yaitu Allah Ta'ala tampakkan kepada Wabisah tujuan yang Wabisah datang kepada Rasulullah SAW sebelum Wabisah bertanya. Jadi sebelum Wabisah mengajukan pertanyaan, ditebak dulu oleh Rasulullah. Nah, tebakan ini kan seakan-akan terkesan berarti Rasulullah mengetahui perkara gaib. Kita katakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang mungkin ya,
perkara yang mungkin. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki dari kalangan nabi dan rasul. Thayyib. Kita lihat di sini. Summa bayyana lahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya annal birra matma'annat ilahin nafsu watma'anna ilahil qalb, bahwasanya yang namanya kebajikan atau kebaikan itu adalah sesuatu yang jiwa itu tenang, watma'anna ilahil qalb, sesuatu yang membikin atau hati itu tentram. Itulah yang namanya kebaikan. Dimanapun orang melakukan kebaikan, mengerjakan kebajikan, pasti hatinya tenang, kemudian jiwanya pun juga tentram. Itulah yang namanya kebaikan. Karena yang namanya tuma'ninah, kita lihat, wa tuma'ninatu diddul qalaqi wal ittirab. Tuma'ninah itu adalah lawan daripada kegelisahan dan kegoncangan. Paham ya? Qalaq itu gelisah, cemas, ittirab itu goncang. Nah, tuma'ninah itu adalah apa? Adalah ketenangan hati. Tuma'ninah adalah ketenangan hati. Jadi kalau orang melakukan perkara atau perbuatan baik, hati itu tenang. Berbeda kalau orang melakukan perbuatan dosa, hati cemas, khawatir, kemudian barakallahu fikum, tidak tenang, goncang. Kata beliau, wahya al-istiqraru wa adamu tasarru' awil qalaq. Yang namanya tuma'ninah itu adalah istiqrar, yaitu kekokohan, ketetapan. Tidak ada yang namanya tasarru', terburu-buru, tidak terburu-buru, tidak pula cemas, tidak pula gelisah. Ini yang namanya apa? Tuma'ninah. Terjemahan bebasnya itu tenang hati itu. Tuma'ninah itu hati yang tenang, yang tentram, tidak gelisah, tidak goncang. Itu namanya tuma'ninah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Fal mutma'innu huwas sabit. Maka sesuatu dikatakan mutmain itu manakala huwa sabit, manakala sesuatu tersebut adalah kokoh dan menetap. Paham ya? Jadi hadza mutmain, maksudnya ini adalah sesuatu yang tentram, tenang, tetap. Itu namanya apa? Mutmain. Wa tidduhu al-muttarib al-qalaq. Lawan daripada mutmain, lawan daripada ketenangan adalah kegoncangan dan kegelisahan. Mohon insyaallah ya. Nah, kegoncangan dan juga kegelisahan itu lawan daripada at-tuma'ninah. Matma'annat ilai nafsu wa atma'anna ilal qalb. Rasulullah menjelaskan apa itu yang namanya kebajikan, kebaikan. Kebaikan adalah sesuatu yang jiwa itu tenang dan hati itu tentram kalau melakukan sesuatu tersebut. Yakni qalbul mu'min wa nafsul mu'min. Ini penting sekali. Siapa yang tenang tersebut? Hatinya orang mukmin dan jiwanya orang mukmin. Karena kalau orang-orang yang sudah orang fajir, orang rusak, seperti perampok, pembegal, mereka ketika melakukan perbuatan dosa enggak merasa. Iya atau enggak? Enggak merasa. Ya rasanya biasa saja. Tapi kalau orang mukmin, sedikit saja ingin berbuat dosa, cemas dia. Ini boleh atau tidak ya? Haram atau bagaimana? Bid'ah atau sunnah? Jadi dia berpikir. Tapi kalau orang sudah rusak sejak awal, mungkin misalkan perampok, pembegal, pencuri, itu ketika dia mencuri enggak ada rasa takut sama sekali. Karena hatinya bukan apa? Hati yang suci tadi itu. Kita lihat di sini. Qala wal ismu ma haka fi nafsi wa karihta an yattali 'alaihi nas. Rasulullah menyatakan dosa itu adalah sesuatu yang membuat ragu di dalam jiwa dan kamu enggak suka kalau nampak di hadapan manusia. Perbuatan dosa itu pasti kita enggak senang kalau orang lain tahu. Iya atau tidak? Naam. Contohnya orang-orang yang mencuri, itu pengennya orang enggak tahu. Paham ya? Orang-orang yang begal, pengennya orang enggak tahu. Dia enggak suka kalau orang lain tahu. Paham maksudnya ya? Karena perbuatan dosa tadi itu. Jadi bedanya itu. Kalau perbuatan dosa itu mesti orang pengennya bagaimana orang itu enggak tahu gitu loh. Tersembunyi gitu ya. Tapi kalau perbuatan kebaikan bagaimana? Tahu ataukah tidak tahu, nampak atau enggak, dia tenang. Itu perbuatan kebaikan. Kita lihat berikutnya. Wa fi riwayatil ukhra wa taraddada fis sadri. Perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang apa? Yang engkau itu atau sesuatu yang bikin bimbang di dalam dada manusia. Karena kalau orang melakukan perbuatan dosa dia bimbang, berpikir, ini bagaimana ini? Boleh atau tidak? Haram atau enggak? Itu yang hatinya masih mukmin. Hatinya orang yang beriman. Paham ya? Hatinya orang mukmin, tapi kalau hatinya orang rusak tadi enggak merasa. Antum tanya orang-orang yang mencuri, pencuri, perampok, pembegal,
itu dia ketika merampok, membegal, mencuri enggak merasa. Paham ya? Enggak merasa wah ini enggak diperbolehkan, ini haram, karena sudah tabiatnya jelek gitu loh. Paham maksudnya ya? Na'am, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, "Fal itsmu yahsulu fi nafsika walakin la tajru'u an tudhirah." Yang namanya dosa itu pasti terjadi pada dirimu, dan akan tetapi kamu tidak ingin memberanikan diri untuk menampakkannya. Ya enggak? Perbuatan dosa itu biasanya orang enggak pengen kalau nampak di hadapan orang lain. Nah, barakallahu fikum, itulah yang namanya perbuatan dosa. Lau kana birran mataraddatta fil i'lan bih. Ini penting sekali. Kalau seandainya perbuatan kebaikan, niscaya kamu tidak akan ragu, tidak akan bimbang untuk menampakkannya kalau perbuatan kebaikan. Tapi kalau perbuatan dosa pasti dia akan menyembunyikan dan tidak ingin kalau orang lain tahu. Paham maksudnya ya? Tapi kalau perbuatan kebaikan orang lain tahu atau enggak tahu, tenang dia. Karena perbuatan kebaikan. Kita lihat, fataradduduka dalilun ala annahu ismun, maka keguncanganmu, keraguanmu itu menunjukkan bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. Li'annallaha ja'ala fi nafsil mu'min nuran wa ma'rifatan bil khairi wasyarr. Dikarenakan Allah Ta'ala telah menjadikan pada jiwa seorang mukmin itu cahaya dan juga mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan jadikan untuk kalian itu furqan, pembeda. Ini kalau orang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Sudah kita lewati definisi takwa. Upayakan antum semuanya sudah menghafalnya atau sudah mengerti definisi at-taqwa. Definisi takwa itu adalah an yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wa tinabi nawahihi. Itu definisi apa? Takwa. Ini terulang-ulang ini ya. Definisi takwa itu adalah seseorang menjadikan antara dirinya dan antara azab Allah sebuah pemisah, benteng. Paham ya? Jadi dia bikin benteng gitu loh. Dengan cara apa? Bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu yang namanya kita mengenal definisi takwa. Jangan cuma bermodalkan pakaian takwa. Paham ya? Di supermarket banyak orang jual pakaian takwa, baju takwa, baju koko itu ya. Bukan itu yang diinginkan. Ketakwaan di sini yang Allah Taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Maksudnya adalah orang-orang yang yang berpakaian dengan pakaian ketakwaan yang disebutkan oleh barakallahu fikum para ulama, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah Taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya ketakwaan. Barakallahu fikum. Dan sebaik-baik perbekalan seorang hamba takwa. Antum mengumpulkan harta setinggi langit, sebesar gunung, sedalam lautan, itu enggak ada manfaatnya sama sekali kalau tidak punya ketakwaan. Karena barometer ukuran seseorang itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? At-taqwa. Bukan warna kulit, bukan keturunan bangsawan, keturunan darah merah, paham ya? Keturunan darah biru, bukan itu. Tapi yang dijadikan patokan adalah apa? Ketakwaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan titel atau gelarnya, bukan dia keturunan bangsawan atau keturunan barakallahu fikum kulit putih, kulit hitam, bukan. Tapi ketakwaan. Jadi tidak pantas kita mencela, kamu ini orang berkulit hitam, si fulan itu orang berkulit coklat misalkan, enggak boleh. Paham ya? Coklat, hitam, merah, putih pun enggak masalah. Paham ya? Yang penting apa? Ketakwaan. Ketakwaan jangan sampai kita terlupakan, barakallahu fikum, karena Allah Taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Carilah bekal kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Itu penting sekali, barakallahu fikum. Sumber rezeki lancar, apa sebabnya? Takwa. Kalau orang enggak punya ketakwaan, enggak lancar rezekinya.
Paham ya? Antum saksikan orang-orang yang tidak punya ketakwaan, kurang terus rasanya. Ya enggak? Sudah gajinya enggak sembarangan, bukan jutaan lagi, miliaran gajinya. Tapi karena enggak punya ketakwaan kurang terus. Bayangkan, tapi orang-orang ahlus sunnah Masya Allah, mereka tenang, kelihatannya santai, tapi uang ada terus. Paham ya? Walaupun sedikit karena dia merasa cukup. Itu yang namanya ketakwaan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya apa? Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan jadikan pada orang tersebut jalan keluar. Ada solusinya, ada jalan keluarnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada solusi, ada jalan keluar tadi itu. Yaitu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan, kalau tidak percaya antum bisa buktikan. Semakin antum rajin semangat dalam mencari ilmu, duduk di majelis ilmu Al-Quran was sunnah, insyaallah apa? Semakin terbimbing, terdidik di benak kita bahwasanya sesuatu yang sedikit, selama kita merasa cukup. Paham ya? Dan itulah yang namanya apa? Yang namanya barakallahu fikum, hasil daripada tawakal. Orang itu kalau enggak punya tawakal, barakallahu fikum, hatta walaupun hartanya banyak, ana yakin dan antum saksikan enggak cukup. Paham ya? Nah, seperti para ashabud dunya, para pencari dunia, mereka siang kerja, malam kerja, pagi kerja, sore kerja, enggak pernah mereka menyirami hatinya dengan ilmu. Coba bayangkan. Kurang terus. Mereka punya harta banyak pun kurang terus. Tapi kalau orang yang sering menyirami hatinya dengan Al-Quran was sunnah, mempelajari ilmu agama yang benar, nah barakallahu fikum, kerja di waktu dia kerja, di saat-saat dia menyisakan waktunya untuk menimba ilmu, Masya Allah tenang mereka. Walaupun apa? Hartanya sedikit. Ingat baik-baik, harta sedikit itu kalau antum merasa cukup, insya Allah biidznillah, itulah yang namanya apa? Kecukupan, barakallahu fikum. Tapi kalau harta banyak kok enggak cukup-cukup, dipertanyakan, kenapa kok tidak merasa cukup dengan harta yang banyak tersebut? Apakah hartanya tidak berkah? Ataukah hartanya, barakallahu fikum, sumbernya tidak dari yang halal? Ataukah orangnya kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi antum enggak perlu khawatir, barakallahu fikum. Sumbernya tadi adalah ketakwaan. Ini Allah taala jadikan bagi orang-orang yang bertakwa furqan, pembeda. Kata beliau, al-furqanu huwa at-tamyizu bainal khair wasyarr. Furqan itu adalah pembeda antara kebaikan dan keburukan. Jadi antum, kita semuanya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dengan ketakwaan tadi itu. Nah, barakallahu fiikum. Wad-dar wan nafi', dan bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Hadza huwal furqan. Inilah yang namanya al-furqan, itu pembeda. Fa nafsul mu'min yaj'alullahu fiha furqana tumayyizu bihi bainal khair wasyarr. Maka jiwa seorang mukmin Allah taala akan jadikan pada jiwa tersebut furqana, pembeda, tumayyizu bihi, yang orang tersebut atau jiwa tersebut bisa membedakan dengannya antara kebaikan dan keburukan. Jadi antum perlu perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Naam. Jadi perbekalan yang hakiki yang kelak bermanfaat bagi kita di akhirat adalah apa tadi? Ketakwaan. Nah, barakallahu fikum, kalau mencari bekal takwa. Nah, karena sudah kita lewati pembahasannya, walaupun harta sebanyak apapun, rumah banyak, mobil mewah, nanti kalau sudah meninggal dunia tidak ikut dibawa ke dalam kuburan. Yang menyertai di dalam kuburan apa? Amalan saleh. Amalan saleh ini tuh ingat baik-baik itu. Amalan saleh yang menyertai seseorang di dalam kuburan. Nah, barakallahu fikum. Baik buruknya nanti adalah amalan saleh tadi itu. Dia yang akan menemaninya. Hartanya kemana? Ditinggal di dunia. Rumahnya di bagaimana? Ditinggal di dunia. Mobilnya bagaimana? Ditinggal di dunia. Lah terus bagaimana si mayit di dalam kuburan? Si mayit di dalam kuburan tersebut yang menemani adalah amalan saleh tadi itu. Paham ya? Yang menemani adalah apa? Adalah amalan saleh, dan dia tidak berpakaian sedikit pun kecuali beberapa helai kain kafan saja. Pakaian mewahnya ditinggal, mobil mewahnya ditinggal, rumah mewahnya ditinggal, amalan saleh yang menyertainya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, idza matal insanu inqata'a amaluh. Apabila seseorang meninggal dunia terputus pahala amalannya. Illa min salat.
kecuali salah satu 3 perkara. Pertama, shadaqatun jariyah, amalan sedekah yang senantiasa mengalir. Paham ya? Dia dulunya ketika masih hidup pernah dia bersedekah, berinfak fisabilillah. Contohnya bangun masjid untuk ahli sunnah misalkan, atau contohnya dia bangun ma'had untuk ahli sunnah. Ternyata dimanfaatkan ma'had tersebut, masjid tersebut dimanfaatkan untuk apa? Ditegakkan salat 5 waktu. Kaum muslimin atau yang semisalnya, di situ nanti apa? Pahalanya mengalir ketika orang yang nyumbang itu meninggal dunia. Ini namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Nah, barakallahu fikum, itu bentuk contoh di antaranya. Kemudian yang kedua apa? Wa ilmin yang tafi'u bihi annas. Ilmu yang manusia mengambil manfaat dengannya. Dulu ketika orang itu masih hidup, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ketika dia meninggal dunia, orang-orang yang dulu pernah disampaikan tadi itu mendengar dan juga memahami serta mengamalkannya. Nah, pahalanya ini senantiasa mengalir kepada si mayit yang dulu pernah berdakwah tadi itu. Paham ya? Karena ilmunya bermanfaat. Mohon insyaallah. Naam. Yang ketiga, wa waladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini perlu diperhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Enggak ada di situ disebutkan mobil mewahnya, rumah megahnya, kemudian harta yang sangat banyak, enggak ada di situ. 3 perkara tadi yang senantiasa bermanfaat bagi si mayit. Sudah kita lewati hadis yang lainnya juga. Nah, barakallahu fikum, yatba'ul mayyit salas. Yang ikuti orang meninggal 3 perkara. 3 perkara ini bagaimana? Yarji'u isnani wa yabqa wahid. 3 perkara ini mengikuti semayit, tapi yang pulang 2, yang ikut serta si mayit dalam kuburan cuma 1 saja. Siapa yang pulang 2 itu, yang kembali ke dunia 2 itu siapa? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali ke dunia, yang tidak menyertai si mayit adalah keluarganya dan hartanya. Nah, wa yabqa amaluhu, dan yang bersama si mayit dalam kuburan adalah amalannya. Ini sebagai renungan, barakallahu fikum, bahwasannya jangan sampai kita berlomba-lomba mencari dunia, bermegah-megahan meninggikan bangunan, kemudian lupa terhadap akhirat. Jangan. Sudah kita lewati pantun yang sangat bagus dan indah. Kalau seandainya kita bisa menggabungkan antara dunia dan agama, bagus sekali. Tapi kalau tidak, jangan dikorbankan akhirat demi mencari dunia. Korbankanlah dunia demi mendapatkan akhirat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa pantunnya itu? Naam. Ma ahsana dunya wad din idza istama'a. La barakallah ad-dunya bila dini. Artinya apa? Alangkah indahnya kalau seandainya agama dan dunia bisa bersatu. Agama, akhirat dengan dunia kok bisa bersatu, itu indah sekali. Tapi bagaimana? Tidak ada berkahnya. Allah Ta'ala tidak memberkahi dunia tanpa agama. Hati-hati, barakallahu fikum. Jangan sampai kita, na'am barakallahu fikum, dikenal dengan apa? Na'am abdu dinar, abdu dirham. Orang yang menghambakan diri kepada dinar dan orang yang menghambakan diri kepada dirham. Maksudnya apa? Kita jadi budak harta, jangan. Tapi upayakan harta itu yang kita miliki kita gunakan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lihat berikutnya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, wa in aftakan nasu wa aftauka. Walaupun manusia berfatwa kepadamu dan mereka pun berfatwa, memberikan fatwa kepadamu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun mereka berfatwa bahwasanya seperti ini, jangan langsung diterima fatwanya. Karena tidak semua fatwa itu benar. Fatwa itu pun masih kita ukur dengan barometer yang syar'i, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Jangan antum modalkan ini kan fatwa Syekh Fulan, fatwa Syekh Alan. Lah kalau mainnya fatwa orang-orang sufiyah, orang-orang awam yang mereka merokok pun punya fatwa juga. Paham ya? Rokok boleh, fatwa Syekh Fulan. Syekhku membolehkan kok, ustadzku membolehkan. Itu kalau patokannya adalah fatwa. Fatwa ini pun harus ditimbang lagi dengan apa tadi? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah, beliau berkata, dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, kata beliau, innama ana basyarun. Sesungguhnya aku manusia biasa. Ini yang ngomong siapa? Imam Malik, enggak sembarangan, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan, aku manusia biasa. Ukhti wa usib, kata beliau. Aku kadang keliru, kadang benar. Bayangkan.
Ini beliau mengajak agar orang itu enggak asabiyah fanatik. Paham ya? Beliau apa? Beliau mengarahkan agar orang itu nanti mengikuti dalil. Akhirnya beliau mengatakan, "Na barakallahu fikum, innama ana basharun ukhti wa usib, fa na barakallahu fikum fangduru fi ra'yi." Perhatikanlah pendapat kata Imam Malik. Fa kullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh. Selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah, ambillah. Sandarannya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Selama pendapatku kata Imam Malik tidak mencocoki Al-Qur'an Sunnah, tinggalkanlah. Bayangkan, Imam Malik enggak sembarangan mengajak untuk kita ini kembali kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa man faraqad dalil dalla an sawa'i as-sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nah, barakallahu fikum. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya, fatwa itu jangan semuanya diterima. Ada fatwa yang mencocoki dalil, kita terima. Semata-mata bukan karena fatwanya, tapi karena sandarannya tadi itu. Dalilnya itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau kita ngikutin fatwa manusia, itu bisa jadi berubah-ubah fatwa itu. Ya atau tidak? Coba dulu orang-orang yang 15 tahun yang lalu atau 14 tahun yang lalu yang pernah mereka berfatwa haram berdakwah dengan televisi, haram berdakwah dengan gambar makhluk bernyawa. Lah kok sekarang akhir-akhir belakangan ini mengatakan boleh? Kenapa? Fatwa berubah-ubah. Dalil yang dipakai dulu untuk mengharamkan sampai sekarang enggak berubah. Paham ya? Nah, kita ngikutin mana? Ngikutin fatwanya atau dalilnya? Kalau orang yang berakal sehat akan menerima dalilnya. Dalil yang dipakai dulu untuk mengharamkan hingga saat ini masih ada. Lebih dari kurang lebih 17 hadis sahih menjelaskan haramnya gambar makhluk bernyawa. Paham ya? Kemudian dari Al-Qur'an perintah agar kita ngikutin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik-baik. Ikutilah dalil. Paham ya? Jadi kalau kita ngikutin ustaz fulan, syekh fulan itu keliru. Paham ya? Hatta walaupun antum belajar dengan seorang ustaz, jangan membela ustaz itu gara-gara ustaznya saja. Tapi belalah selama dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hingga diungkapkan dengan semakna oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyatakan nahnu nudafi' an syakhsin biqadri tamassuki bis sunnah. Paham ya? Semakna itu ya. Nah, kami atau kita semuanya membela seseorang itu sesuai dan kadar berpegang teguhnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti kalau sudah tidak berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, kok kita nggak bela, jangan disalahkan. Paham maksudnya ya? Karena Al-Quran Sunnah itu adalah mizan timbangan. Barakallahu fikum. Nanti hadis yang akan datang pun akan menjelaskan mengenai apa? Wajibnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, al-ma'na wahid. Maknanya satu. Manusia berfatwa kepadamu atau mereka memberikan fatwa kepadamu, satu maknanya. Lakinna hadza min babit ta'kid. Ini dalam bentuk takkid, penguat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kamu jangan ragu. Yang namanya kebaikan adalah seperti ini, dosa itu seperti ini. Nah, walaupun manusia berfatwa kepadamu, li'anal ibrata laysat bi mujarradil fatwa minal alim. Ini penting sekali. Karena yang jadikan patokan, sandaran, barometer ukuran itu bukan semata-mata fatwa dari seorang alim. Ini Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwasanya ukuran barometer itu bukan semata-mata fatwa yang muncul dari seorang alim. Wa innamal ibratu ma'a dzalik bin nafsika. Tapi sekarang yang jadikan patokan dirimu bagaimana ketika mendengar fatwa tersebut, cocok atau tidak, sesuai atau enggak. Walaupun ini nanti pun masih dikuatkan dengan apa? Dalilnya ada atau tidak, itu loh. Paham ya? Antum ketika mendengar fatwa, kemudian fatwanya dilengkapi dengan dalil, lebih kuat atau tidak? Lebih kuat, senang kita. Dalilnya kalau Allah, kalau Rasul. Tapi kalau cuma semata-mata fatwa, walaupun itu benar, kadang kita nerima, cuman masih kurang gitu loh. Paham belum maksudnya? Nah, contohnya ada orang yang bertanya, ya Syekh, apa hukumnya orang memanjangkan celana, sirwal atau sarung sampai di bawah mata kaki? Syekhnya bilang la yajuz, haram. Dah gitu toh. Kita percaya. Cuman kalau dilengkapi dengan dalil, pasti kita lebih kuat lagi. Akhirnya syekhnya mengatakan dalilnya adalah dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim misalkan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar.
seluruhnya memanjang sampai di bawah mata kaki, baik itu sarung, pakaian, sirwal atau yang semisalnya, masuk dalam kategori apa? Bagian api neraka. Masuk bagian api neraka. Menunjukkan bahwasanya ada ancaman di situ. Kalau ada ancaman di situ, menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan haram. Mahum insyaallah ya. Nah, jadi kalau cuma semata-mata fatwa, antum cek lagi. Dicek lagi fatwanya itu sahih atau tidak, sesuai dengan dalil atau enggak. Mahum insyaallah. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, fa idza wajadta nafsaka tatma'innu ila hadil fatwa fa hadza birrun. Kalau kamu menjumpai kok dirimu itu tenang dengan fatwa tersebut, berarti itu adalah kebaikan. Karena tenangnya jiwa seseorang itu kalau fatwanya tidak berseberangan dengan dalil, dia akan tenang. Tapi kalau fatwanya kontradiksi, tanakut, paham ya? Berseberangan, nah tentunya hati itu enggak tenang. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wa idza wajadta nafsaka takrahu hadha asy-syai' fa hadha itsmun. Apabila engkau menjumpai dirimu membenci sesuatu tersebut, berarti itu adalah dosa. Wal 'alimu laysa ma'suman. Ini penting. Seorang alim, orang yang berilmu itu enggak maksum. Hatta walaupun syekh pun, ulama, apalagi para asatidzah, apalagi orang-orang biasa seperti kita ini, itu enggak maksum dari kesalahan. Antum jangan mengatakan semua kita ini semuanya benar terus, enggak pernah keliru. Itu ucapan yang tidak benar. Paham ya? Kita berupaya untuk senantiasa apa? Di atas al-haq, di atas kebenaran, tidak menyengaja berbuat kesalahan atau kekeliruan. Yang bengkok kita luruskan, yang kurang kita sempurnakan, yang manakala orang terjatuh dalam kekeliruan kita sahihkan, kita benarkan. Bagaimana cara barakallahu fikum membenahi tersebut. Jadi ingat baik-baik ya, enggak ada yang maksum. Enggak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Nah, jadi jangan sampai antum sudah mengenal dakwah salafiyah kemudian barakallahu fikum merasa kita ini benar terus, enggak pernah keliru. Cuman kita berupaya senantiasa di atas apa? Kebenaran dan tidak menyengaja untuk keliru. Tapi kalau seandainya keliru, yang namanya manusia tidak maksum, segera kembali kepada al-haq. Caranya gitu. Paham ya? Jangan gengsi, jangan sombong, jangan merasa wah ana sudah lama ngaji bertahun-tahun, sudah mengenal dakwah salafiyah puluhan tahun, sejak zaman apa kemarin? Laskar jihad katanya. Paham ya? Gengsi dia enggak mau rujuk kalau keliru. Paham ya? Jangan seperti itu. Mau zaman laskar jihad, mau zaman-zaman sekarang pun kalau yang namanya al-haq, ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikutin. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena al-haqqu aqwa minar rijal. Yang namanya al-haq, kebenaran itu lebih kuat dibanding para pemuka pemimpin di muka bumi ini. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani wa zakumullah, ini bagus sekali kalamnya ini. Wal 'alimu laysa ma'suman. Orang yang berilmu itu tidak maksum. Kenapa demikian? Karena ilmu yang kita miliki, yang antum miliki barakallahu fikum, sebanyak apapun itu masih kurang. Jangan merasa ilmunya sudah sempurna ya, masih kurang. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu, yang memiliki ilmu itu masih ada yang berilmu lagi. Jangan merasa sombong. Karena sudah pernah belajar ke luar negeri misalkan ya, sudah pernah di Damat 10 tahun misalkan, sudah pernah di Jamiah Islamiyah, gelarnya LC, akhirnya sombong, enggak boleh. Paham ya? Barakallahu fikum. Ilmunya masih sedikit. Ilmunya berapa ilmunya? Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim ketika Rasulullah SAW ditanya tentang masalah ruh, apa itu ruh? Roh yang ada pada diri kita itu apa itu roh? Nah, barakallahu fikum, mereka muter-muter para ulama, ada yang berpendapat seperti ini, tapi ternyata kesimpulannya apa? Perselisihan para ulama ketika mendefinisikan roh itu apa? Kembali lagi kepada firman Allah Taala, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Rabbku. Enggak ada yang tahu. Paham ya? Enggak perlu aku definisikan roh itu seperti ini, halus, panjang, kemudian bentuknya kayak gini, enggak perlu. Paham ya? Apa syahidnya? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang kita miliki ini sedikit, barakallahu fikum. Yang sedikit ini kita amalkan. Sampai-sampai Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala beliau mengatakan apa? La yazalul 'alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Bayangkan itu. Orang alim pun dikatakan bodoh, bayangkan. Orang alim berilmu dikatakan bodoh sampai dia mau beramal dengan ilmunya. La yazalul 'alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi. Senantiasa orang yang berilmu itu bodoh
sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Fa idza amila bihi sara aliman. Apabila dia beramal dengan ilmu tersebut barulah dia dikatakan seorang alim. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azdani wazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi kita semuanya terkadang memandang orang yang berilmu itu Masya Allah seakan-akan dia yang paling berilmu, yang lainnya sudah apa? Tidak ada tandingannya, sudah enggak ada lagi yang menandingi. Bukan seperti itu. Paham ya? Orang berilmu itu macam-macam dan keutamaan Allah Ta'ala diberikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala apa? Kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki, dan keutamaan dan Allah Ta'ala adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Ikhwani fid din azdani wasakumullah. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, jangan sampai kita menganggap orang alim itu maksum. Syekh fulan itu enggak mungkin keliru. Ustaz fulan kalau udah ngomong A, B enggak pernah keliru. Ustaz, syekh jangan sampai dikatakan enggak pernah keliru. Mereka itu bukan dalil. Kalau Al-Quran was sunnah jelas, Al-Quran itu enggak pernah keliru, jelas. Kalau as-sunnah itu enggak pernah keliru, jelas juga, karena dua-duanya apa? Wahyu dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dibilang Syekh fulan itu enggak pernah keliru, kalau sudah ngomong A, B, sami'na wa ata'na katanya, keliru atau enggak ucapan itu? Keliru. Kita katakan jangan sekali lagi mengatakan Syekh fulan, Ustadz fulan, alim fulan itu maksum. Ini Syekh Shalal Fauzan menasihatkan, wal alimu laisa ma'suman. Orang alim itu tidak maksum. Faqad yukhti'u au na barakallahu fikum yujibu 'ala dzahir wa la yadri 'anil batin. Masyaallah. Terkadang orang alim itu keliru dan terkadang orang alim itu menjawab sesuai dengan dzahir pertanyaannya. Dia enggak tahu apa yang di batin. Kalau antum saksikan orang ahlu bidah wad dhalal, orang-orang yang mereka hanya mengandalkan hawa nafsu, itu biasanya bertanya kepada syekh dengan pertanyaan yang global, kemudian dijawab oleh syekh untuk apa? Untuk menabrakkan suatu perkara yang rinci. Jadi syekh itu menjawab sesuai dengan apa? Pertanyaannya. Contohnya, ya syekh, apa hukumnya memakan daging babi ya syekh? Syekh bilang haram, la yajuz. Kemudian orang tanya menyebarkan, syekh fulan katanya mengatakan makan daging babi itu kalau darurat haram. Jadi dia nanyanya enggak ada lafaz darurat, tapi nyampaikan ke orang itu dengan lafaz darurat. Paham belum? Syekh fulan tadi berfatwa katanya makan daging babi itu haram walaupun darurat. Keliru atau enggak ini? Keliru, karena dia nanyanya cuman, "Ya Syekh, apa hukumnya makan daging babi?" Syekhnya bilang apa? Haram. Zahir pertanyaannya apa? Apa hukumnya makan daging babi? Dia enggak merinci, gitu loh. Tapi dia ketika menyampaikan orang lain mengatakan Syekh fulan tadi mengatakan makan daging babi itu haram walaupun darurat. Nah ini ucapan embel-embel ini ya, walaupun darurat ini berbahaya. Kenapa? Karena ketika dia nanya ke syekh itu enggak ada lafaz darurat. Coba kalau dia nanyanya sesuai dengan apa? Rincian tadi, ya syekh, apa hukumnya seseorang memakan daging babi ketika darurat? Ana yakin, nah barakallahu fikum, asy-syekh yang ditanya tersebut akan mengatakan boleh enggak masalah karena darurat. Paham belum maksudnya? Jadi jangan sampai keliru. Ini kata beliau, syekh itu kadang menjawab pertanyaan sesuai dengan dohirnya, dan beliau tidak tahu tentang batinnya kayak apa, nggak tahu. Kan batin seorang itu urusan Allah Ta'ala, tapi dohirnya itu yang beliau jawab. Wa qad yakunul 'alimu 'alimat dhalalin. Terkadang orang yang berilmu pun ada dikatakan ilmu dhalal. Orang yang berilmu, tapi orang yang berilmu tersebut adalah orang alim sesat. Ada atau enggak? Ada. Jamaah tabligh. Jamaah tabligh ada alimnya enggak mereka? Ada ulamanya. Hizbut Tahrir ada ulamanya. Ikhwanul Muslimin atau Ikhwanul Muslimin ada ulamanya. Sufiyah ada ulamanya, tapi dikenal dengan a'immatul mudillin. Dikenal dengan apa? A'immatul mudillin yang telah menyatakan dengan semakna wa satakunu ba'di a'immatul mudillin. Dan nanti akan datang setelahku a'immatul mudillin, yaitu para imam yang mereka menyesatkan. Dan inilah yang kita saksikan saat ini barakallahu fikum, banyak orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang belakang-belakangan mungkin antum mendengar juga, sampai-sampai ada apa? Yang dikenal dengan Ustadz akhir zaman. Ya enggak pernah dengar atau enggak itu? Ustadz akhir zaman. Nah, barakallahu fikum, namanya enggak kenal, cuman ada akhirannya namanya Baikuni gitu ya. Ustadz akhir zaman itu anak enggak tahu. Yang jelas berfatwa tanpa ilmu. Jadi mengkaitkan kejadian alam ini dengan syariat, bahwasanya nanti akan terjadi hari kiamat seperti ini.
Allahul musta'an. Naam, yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, rawahu Muslimun, Rasulullah menyatakan apa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan mencabut ilmu sekali cabutan, seperti dicabutnya nyawa manusia. Tapi bagaimana caranya menghilangkan ilmu? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, mencabut ilmu ini dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman, hingga ketika di muka bumi ini lagi, hingga ketika di muka bumi enggak ada lagi orang alim, orang yang berilmu enggak ada lagi, ittakhadan nasu ru'usan juhala. Akhirnya manusia-manusia menjadikan apa? Pemimpin-pemimpin yang bodoh. Nah, pemimpin yang bodoh ini apa? Fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mohon soal ini ya. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka itu ditanya, menjawab, berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Ini dikenal dengan a'immatul mudillin. Mohon insyaallah. Mohon. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Dan juga sekarang kita berada di tahun-tahun yang banyak dikenal dengan apa? Ar-Ruwaibidah. Nah, barakallahu fikum, dikenal dengan apa tadi? Ar-Ruwaibidah. Suatu ketika Rasulullah menyatakan, ditanya oleh segenap para sahabat, "Wa ma Ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa Ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Bukan Rafidah ya. Ar-Ruwaibidah. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah menyatakan, "Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'amah." Ruwaibidah itu adalah orang yang bodoh berbicara tentang kepentingan apa? Umum. Berbicara masalah agama tapi orangnya bodoh, gitu loh ya. Itu hati-hati, barakallahu fikum. Naam. Jangan sampai kita percaya, jangan sampai kita barakallahu fikum langsung mengambil fatwa dalam keadaan kita tidak mengenal atau tidak mengetahui apakah fatwanya sahih ataukah tidak. Ikhwan fid din, azza wa jazakumullah, kita tutup yang terakhir kata beliau di sini. Wal ulama'u laysu sawa'an. Para ulama itu enggak semuanya sama. Fal muhimmu annaka la ta'tamid 'alal fatwa. Yang terpenting kata beliau, jangan sekali-kali kamu bersandar kepada fatwa. Ini, jangan sekali-kali bersandar dengan fatwa. Kenapa kok jangan bersandar dengan fatwa? Fatwa itu masih dicek lagi. Fatwanya sahih atau tidak? Sesuai dengan dalil atau enggak? Itu penting sekali ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kata beliau, wala la ta'tamidu 'alal fatwa hatta tatma'inna nafsuk. Jangan kamu bersandar pada fatwa sampai dirimu itu benar-benar tenang. Nah, barakallahu fikum dengan fatwa tersebut. Kita lihat di sini. Faidat ma'annat nafsuka ila hadhil fatwa. Jika jiwamu tenang dengan fatwa tersebut karena dilandasi dengan dalil, fahada dalilun 'ala annaha sidqun wa birrun. Itu dalil bahwasannya fatwa tersebut adalah apa? Kejujuran dan kebenaran atau kebaikan. Amma idza nafarat nafsuka min hadhil fatwa. Adapun kalau seandainya jiwamu lari dari fatwa tersebut, fahada, nah kata beliau, walam tatma'inna ilaiha fatrukha. Dalam keadaan jiwamu tidak tenang dengan fatwa tersebut, maka tinggalkanlah. Karena fatwanya kemungkinan besar fatwa yang batil, yang tidak benar, karena jiwa itu enggak tenang untuk menerimanya. Li'anna ba'dhan nas alladzi lahu hawa wa raghbatun bisyai' yaqul madama afta fulanun bihadza falaysa 'alayya syai'un wa hadza fi dhimmatih. Perhatian baik-baik ini. Karena sebagian manusia yang memiliki hawa nafsu dan juga keinginan dengan sesuatu perkara. Jadi gini, orang ini ingin mencari fatwa yang mencocoki hawa nafsunya, mencari fatwa yang cocok dengan keinginan dia. Itu biasanya dia ngomong apa? Dia akan mengatakan madama afta fulan, selama Syekh fulan berfatwa dengan fatwa tersebut, maka enggak ada dosanya anak mengerjakannya. Paham ya? Kalau berfatwa seperti ini ya boleh gitu loh. Dia enggak mandang dulu fatwanya keliru atau benar. Jadi begitu berfatwa langsung diterima sama dia. Kata beliau, wa hadza fi dhimmatih. Yang seperti ini berada di tanggung jawabnya. Nah, barakallahu fikum, orang yang tadi yang menyandarkan pada fatwa tadi. Paham belum? Dan bisa jadi apa? Kalau seandainya seorang alim tadi berfatwa dengan fatwa yang keliru, sengaja ingin menjerumuskan orang dalam kekeliruan, berarti tanggung jawab dua-duanya. Nah, barakallahu fikum. Adapun lanjutannya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.